Assalamualaikum semuanya. Olahan mie yang cocok banget dijadiin kue lebaran. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin mie Eko. Kalian bisa pakai merek apa aja ya teman-teman ya. Contoh kayak mie burung dara itu juga boleh. Cuman kalau pakai merek itu biasanya nanti teksturnya bakalan kerah. Jadi aku rekomendasiin kalau pengen teksturnya bener-bener crispy gitu, kalian pakai merek ini ya. Ini aku pilih yang bagus-bagus kayak gini dan aku rebus. Di sini untuk airnya secukupnya aja karena di sini aku nggak mau buat banyak. Jadi aku cuman butuh 5 keping aja ya. Ini ngerebusnya nggak lama-lama teman-teman, cuman 1 menit, jangan lebih dari 1 atau 2 menit. Pokoknya lebih dari 2 menit itu biasanya nanti mie-nya bakalan terlalu lembek dan dia kayak susah dibentuknya gitu loh. Jadi ini emang rebusnya sebentar banget dan dipastiin lagi pas rebus ini tuh harus keseluruhan itu tuh masuk ke dalam air ya teman-teman ya. Soalnya yang nggak kerendam air nanti dia gampang patah teman-teman. Soalnya ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh minyak banyak kan, aku langsung masukin semuanya. Alhasil ada beberapa yang teksturnya kurang maksimal. Dan kalau bisa ngerebusnya tuh utuh-utuh kayak gini ya teman-teman ya, biar nanti tuh kita misalnya nggak terlalu repot-repot banget gitu loh. Kalau kalian emang rebus airnya sedikit, aku saranin banget biar hasilnya maksimal, ini tuh masaknya satu-satu aja. Lanjut, ini setelah dimasak kurang lebih 1 menit tadi, kita langsung aja kasih bumbu ya, nggak perlu nunggu dia dingin. Jadi langsung aja kita tambahin Royco kurang lebih 1 bungkus. Ini sebenarnya opsional, kalian mau tambahin 2 bungkus juga boleh, tapi aku lebih pakai 1 bungkus aja karena emang nggak mau rasanya terlalu asin ya. Ini aku ngaduknya pelan-pelan banget biar bumbunya tuh merata teman-teman. Soalnya kalau nggak pelan-pelan nanti mie-nya tuh bakalan kayak jadi bola ruwet gitu loh, jadi nggak bisa dipisah-pisahin satu persatu. Jadi ini tipsnya tuh biar dia tetap bagus ya, kita ngaduknya pelan-pelan aja kayak gini biar lebih crispy gitu ya. Aku bakalan taburin tepung terigu, jangan terlalu banyak teman-teman, kurang lebih 1-2 sendok makan aja, dan itu pun ditabur-taburin seperti ini. Ini untuk penggunaan tepung terigunya disesuaikan aja, walaupun banyak juga nggak masalah ya. Sama seperti yang aku sampaikan tadi, ini tuh nyampurinya pelan-pelan aja teman-teman. Ini walaupun kelihatannya kayak bola ruwet karena aku ngaduknya pelan-pelan, ini nanti masih bisa dipisahin satu persatu gitu loh. Kalau emang udah, kita langsung aja ambil beberapa helai. Di sini aku antara 3-5 helai ya teman-teman ya. Kadang 3, kadang 4, kadang 5, tergantung aja ngambilnya berapa. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini aku udah ambil 5 helai dan aku bagi 3 kayak gini. Dan setelah itu kita langsung aja gulung dan kita ikat seperti ini. Jadi ini mie-nya tuh nggak digulung-gulung tapi diikat seperti ini ya teman-teman ya. Caranya masih tetap sama, kita ambil 3 atau 4 helai, 5 helai juga boleh, kita lipat jadi 3 seperti ini. Setelah itu kita langsung aja ikat tuh kayak gini aja kurang lebih ya teman-teman ya. Mirip kayak bola-bola mie tapi ini tuh diikat sebenarnya. Ini kalian bisa lihat sendiri, kelihatannya kayak bola ruwet ya teman-teman ya, tapi kalau diambil dia tuh gampang banget, asal kita tuh ngaduknya pelan-pelan aja. Ini udah dibagi 3, langsung aja diikat. Cara ngikatnya seperti ini aja, kalian bisa perhatiin di video ya. Ini tuh nanti rasanya menurut aku kayak kue bawang teman-teman. Jadi kalau kalian suka kue bawang, males buatnya agak ribet, mending aku saranin kalian buat ini aja karena rasanya enak banget. Biasanya di kampung-kampung, di kampung aku ini tuh kalau lebaran dijadiin kue lebaran, menurut aku enak banget, nggak bikin bosen gitu loh teman-teman. Jadi kayak nyemil habis setengah toples aja, karena emang ini tuh kan rasanya ringan gitu ya. Beda sama kue lebaran yang pakai margarin gitu kan, rasanya agak gimana gitu, bukan yang ngejelekin atau kayak gimana, tapi menurut aku jajanan ini tuh simple tapi ringan, cocok banget dijadiin cemilan pas lebaran. Jadi kayak kita makannya juga nggak berasa dan buatnya juga nggak terlalu ribet. Untuk 5 keping tadi jadinya segini banyak teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin minyak, aku panasin minyak sampai bener-bener panas, baru aku masukin minyak ya. Fungsinya biar minyak ini nggak terlalu nyerap minyak. Kalau kita ngegoreng pakai minyak yang dingin itu biasanya
minyak bakalan nyerap minyak dan hasilnya nanti bakalan berminyak dan bantet. Biar nggak bantet ya itu tadi caranya teman-teman, kita panasin minyak yang bener-bener panas, baru kita masukin minyak, kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Ini jangan langsung diaduk ya teman-teman ya, tunggu dianya agak kaku dulu baru kita aduk. Soalnya kalau diaduk sekarang atau baru masukin kita aduk, nanti minyak bakalan hancur gulungannya teman-teman. Jadi biar nggak hancur, kita tunggu ngeset atau kaku dulu baru kita aduk-aduk. Ini tuh ngegorengnya cepet banget ya, walaupun minyak basah. Ini juga nggak butuh waktu yang terlalu lama. Pokoknya kita goreng sampai busanya tuh hilang atau habis. Kalau busanya hilang atau habis, ini tuh bisa banget bertahan 2 bulan teman-teman. Tapi aku juga nggak percaya sih ini bisa bertahan 2 bulan. Karena apa? Karena itu enak banget, nggak bakalan berasa nyemilin ini. Dan ini udah aku goreng semuanya ya teman-teman ya. Ini warnanya kuning coklatan, dijamin sih kalau dimakan krenyes banget karena emang tekstur minyak tuh ringan gitu loh. Ini aku pakai sarung tangan dulu dan aku bakalan masukin ke dalam toples ukuran 500 ml ini. Ini cocok banget toples ini dijadiin toples-toples hampers gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman tertarik sama bisnis hampers, aku saranin kalian pakai toples ini karena ini tuh cakep banget. Ini kita masukin mie gulungnya ke dalam toples yang ukuran 500 ml ini ya. Sebelum kehabisan toples ini, aku saranin sih kalian beli. Link produk ada di deskripsi ya kalau kalian tertarik sama toples yang aku punya ini. Menurut aku nggak terlalu buruk ya hampers kita kasih mie gulung kayak gini, karena menurut aku ini rasanya ringan, nyemil sebentar aja nggak berasa kalau ini tuh habis. Satu resep yang aku buat jadinya 2 toples setengah seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Bener-bener hasilnya banyak banget teman-teman. Kalau kalian nggak mau jadi ini kue lebaran, please cobain dulu. Ini rasanya bener-bener kayak kue bawang, tinggal ditaburin bumbu-bumbu ala kue bawang gitu. Ini pasti enak, tapi gini aja sebenarnya udah oke. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh ringan banget teman-teman, yang aku sampein tuh ringan dan krenyes banget. Apalagi ini tuh roiko atau micin banget gitu loh rasanya. Ini kita coba makan ya. Pokoknya kalau kalian nggak percaya sama rasanya ini tuh enak, kalian bisa langsung aja praktekin di rumah karena emang bahannya simple banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.